Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngutas Siang bersama RRI Sungai Penuh. Kali ini dengan saya Desi Harmila dan rekan saya Wendy Citra dan juga narasumber kita pada hari ini tentunya yang tidak asing lagi dan juga bakal ngomongin yang seru-seru. Ada Bapak Kapolres Kerinci. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Muhammad Mujib. Kalau asal saya sebenarnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oh jauh ya Pak ya, berhijrah ke Sumatera, dari Pulau Jawa ke Sumatera. Dan juga untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Sungai Penuh yang hari ini menonton di Ngutas Siang, kita akan bahas profil Bapak gimana, profil beliau, perjalanan beliau akhirnya sampai ke tanah Sumatera, tepatnya di Puncak Andalas ini. Nah, untuk lebih jauhnya silakan Bapak Wendy. Iya, mungkin tidak semua orang ya Pak ya yang tahu tentang siapa sih Pak Muhammad Mujib itu yang saat ini menjadi Kapolres di Kabupaten Kerinci Pak ya, di Kerinci ya, Kapolres Kerinci. Baik, mungkin kita ingin tahu nih Pak, profil Bapak nih seperti apa nih, masa kecil Bapak dan dilahirkan di kota yang seperti apa dan sampai akhirnya menjadi polisi. Jangan-jangan sampai jadi Kapolres ini Bapak anak seorang petinggi Polri atau petinggi TNI gitu, mungkin seperti apa nih Pak? Terima kasih Mas Edi. Jadi kalau saya ceritakan jelas balik ke masa kecil saya, sebenarnya jadi hal yang sangat mengharukan dan buat sedih saya sendiri sebenarnya. Saya sebenarnya jadi dilahirkan dari kedua orang tua saya, namanya Yasin, bapak saya sudah almarhum tahun 2020 kemarin, meninggal beliau saat saya sekolah Sespimen. Ibu saya namanya Turiani. Orang tua saya untuk pekerjaannya, beliau sebenarnya adalah petani tambak dan petani padi juga. Petani tambak ini bukan berarti kita memiliki lahan persawahan sama memiliki lahan untuk tambak, enggak. Tapi kami hanya, ibu bapak saya ini hanya menyewa lahan padi sama lahan tambak. Di sana saya dilahirkan di suatu desa yang namanya Desa Balong Tani, kecamatannya Kecamatan Jabon, kabupatennya Kabupaten Sidoarjo di wilayah Jawa Timur. Itu suatu desa yang jauh lah dari perkotaan sebenarnya. Jadi sebenarnya saya ini anak desa, anak kampung yang ya alhamdulillah saat ini dipercaya jadi Kapolres. Masa kecil saya di sana mulai dari saya dilahirkan 1977, kemudian SD di SDN 1 Balong Tani, kemudian SMP di SMP Avicenna. Di sini Avicenna ini adalah sekolah yang berintegrasi dengan pondok. Jadi banyak anggota orang-orang pondok di SMP tersebut yang sekolah. Kemudian SMA saya itu SMA M Wali Songo. Jadi mulai kecil saya memang dididik mulai dari didik keras lah, sama membantu orang tua. Waktu itu kan jual, selain petani juga setelah itu jualan ke pasar. Makanya kalau saya lihat ke pasar itu senang sekali ya ke pasar. Karena Pak, saya mengingat masa kecil saya sampai waktu SMA, SMP, SMA lulus itu saya nganter orang tua saya itu jualan ikan asap, ikan salai gitu kan di sini. Ya, ikan asap, apa itu? Ikan mujair kalau di sana. Kalau di sini mungkin pakainya ikan nila. Itu diasap. Jadi kalau sekarang mungkin diajak untuk bersihin ikan. Boleh diadu. Itu udah pengalaman ya Pak ya. Setiap hari orang tua saya itu hampir sekitar bawa ikan itu, bersihkan 2 ton. Wah. Ya baik, biasa bersihkan. Akhirnya dijual pagi-pagi jam 3 berangkat,
jam 1 berangkat, pulang subuh, kadang-kadang sampai pagi baru pulang. Kayak gitu. Makanya sedih kalau saya kilas balik itu sedih, haru lah dengan kerja keras orang tua saya mendidik saya. Ya memang disiplin sih orang tua saya untuk mendidik itu. Dimana waktunya kita sholat, nggak boleh sampai tertinggal sholat itu kita pasti dimarahin, pasti ditegas. Itu yang saya alami mulai kecil juga. Saya mintakan juga untuk ngaji di wilayah desa tersebut. Di desa itu memang ada tempat ngajinya itu di Surau Al Nurul Hudan namanya, di tempat saya itu. Ada tempat ngaji juga namanya Ustadz dulu Pak Demiati, soalnya udah almarhum. Setelah sholat subuh pasti saya ngaji di situ, ngaji Al-Quran. Udah, ya kalau masalah agama insya Allah saya diajarin untuk mendidik agama mulai kecil. Jadi SD tadi lulus SMA itu saya 96. Lulus SMA 96, kemudian saya mencoba bukan mendaftar polisi, tapi mendaftar untuk sekolah kuliah. Kuliah itu ngikut teman-teman daftar sampai berapa kali ke dokter, perawat malah, sekolah akper, cuma nggak lulus. Coba lulus nggak lulus. Nah, kemudian setelah 97 akhir Desember 97 itu saya langsung diajak oleh tetangga saya yang jadi polisi di Papua, diajak berangkat ke sana. Orang tua bapak saya pesimis dengan saya berangkat ke sana, nggak mungkin jadi, karena tahu saya orangnya yang penurut, nggak pernah apalagi menantang orang tua, nggak pernah, pasti ngikut aja. Dimarahin ya, sampai digebukin pun pernah juga, dipukulin. Namanya macam dua, bukan digebukin ya, pukul untuk kebaikan. Ya itu sampai merantau di sana. Akhirnya 98 itu baru saya daftar Bintara di sana. Kalau memang karena dulu memang tidak ada domisili kan dulu. Jadi daftar dari sana lah jadi polisi. Akhirnya alhamdulillah dengan ya kita kalau pulang malu dengan merantau itu, karena tadi mungkin kalau saya sampaikan kenapa kok jadi polisi, kenapa mungkin kok ujuk-ujuk pernah ada nyata, enggak, saya dulu emang nggak tahu polisi itu apa, itu saya nggak tahu. Yang tahu saya itu polisi ya biasanya jaga di jalan. Dari kamu jalan pasti naik motor itu pasti pakai kendaraan harus pakai helm, kalau ada polisi takut ditangkap. Itu yang tahu saya. Nah, cuman sebelum mungkin berkilas balik lagi enggak atau ya, lanjutkan aja? Boleh Pak, apapun boleh. Begitu. Jadi waktu SMP kan tadi saya bilang SMA ini saya sekolah itu pasti naik sepeda ontel kan. Naik motor itu pas SMA kelas 1 itu cuman sebentar. Kelas 2 SMA saya akhirnya biasanya gak naik motor, gandol truk gitu, naik truk. Karena samping rumah itu kan jalan ke arah Tambak. Biasanya naik truk pasir. Ke sekolah tuh naik truk pasir berangkat gandol. Orang gandol itu apa namanya? Gerobak gitu, gerobak. Ya, gantung kayak naik truk itu harus selama setahun. Selama setahun saya naik truk. Akhirnya kelas 2 saya diminta sama ibu, udah kalau enggak mondok aja di dekat situ ada. Akhirnya saya mondok di situ selama 2 tahun di Pondok Pesantren Al Arif. Dari pondok pesantren itu ke sekolahan itu sebentar, paling jalan kaki biasanya nggak sampai sekiluan dari Pondok Al Arif ke sekolahan SMA saya dulu 96 sana. Pokoknya tiap kan nggak pulang, kalau mondok kan pasti di situ kan. Tiap pulang ke situ. Ya dari situ lagi belajar ilmu agama dikit-dikit. Ya alhamdulillah. Dengan dasar itu, dengan bekal saya untuk kita sebagai manusia kan ya selain berinteraksi dengan
manusia kan harus berinteraksi juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah tadi saya sampaikan, lulus itu saya nggak tahu. Setelah lulus setahun ini pun saya nggak ujuk-ujuk langsung berangkat sebenarnya. Saya juga mencari daftar tadi, setelah daftar nggak lulus, saya jualan pakaian bekas, pernah jualan pakaian bekas. Thrifting katanya sekarang ya, nge-thrift nih kita. Gitu. Jualan pakaian bekas di pinggir-pinggir jalan. Jadi kemudian saya bantu orang tua pasang-pasang tenda kawinan ini kan orang tua saya punya tenda kawinan, masak. Jadi apapun saya lakukan untuk ya membantu orang tua, bukan kita berarti itu dapat gaji enggak ya, ada untuk diri kita simpen. Ya itulah untuk bakti kita kepada orang tua. Nah, kemudian yang tadi selama saya ke Papua 97 itu akhir 9 Desember sampai di sana saya biasanya nggak pernah berinteraksi dengan orang luar, interaksinya kan dengan orang tua, dengan orang rumah, karena nggak pernah saya jalan, apalagi kalau malam keluar malam nggak pernah, jadi di rumah aja, bantu orang tua di rumah, bantu orang tua ke sana ketemu berkah sawah itu. Saya berangkat itu berapa orang dia? 4 orang berangkat, yang jadi 5 orang berangkat, yang jadi cuman saya 2 orang. Ada poluannya satu tetangga dusun saya itu nggak jadi. Teman saya juga satu kampung, satu desa, satu dusun itu berangkat ke sana juga nggak jadi juga. Namun sana kan latihan ya, tiap hari kita harus latihan. Ya mungkin tadi berkat doa orang tua akhirnya merestui jadi polisi. Makanya untuk pemikiran jadi polisi itu saya nggak tahu kenapa kok bisa jadi polisi gitu. Ya itulah mungkin jalan kehidupan kita kan nggak ngerti. Ya alhamdulillah jadi polisi ya, daftar sekali, alhamdulillah lulus 98, masuk pendidikan 99 di pelantikan. Kemudian setelah itu saya ditempatkan di Polda Papua, karena Polda Papua kan itu cuma satu di kota Jayapura. Di situ saya yang termasuk 10 besar, saya termasuk ya alhamdulillah ranking 5 waktu itu di SPM. Nggak tahu juga kok bisa juga jadi ranking 5. Ya kan? Akhirnya 10 besar ditempatkan di Intel, di Direktorat Intel. Di situ saya dipanggil Intel selama 2 tahun. Di situ kerjanya, disitulah saya baru bisa belajar operasionalkan laptop komputer. Nah, di situ baru bisa saya belajar. Selama 2 tahun saya jadi Bamin di opsional di Intelcam. 2 tahun, akhirnya ada pembukaan pendaftaran akpol dari jalur Bintara. Sebelumnya memang ada. Daftar saya. Pas daftar itu saya izin sama ibu. Ibu bilang, "Nah, apalagi komen yang itu? Duit apalagi yang mau dikasih? Oh, itu pengen sing diguna gitu. Enggak pakai duit sama sekali." Yang cuman saya untuk tes akpol ini hanya mengeluarkan duit 400.000 waktu itu untuk check up gigi. Itu aja. Terus yang lain tes biasa. Setelah tes habis itu saya berangkat tes pusat di Semarang. 2001 tes pusat di Semarang. Akhirnya alhamdulillah dari 5 orang yang dikirim, salah satunya itu anak direktur Intel saya. Itu anak direktur Intel saya kembali. Yang lulus itu saya 2 orang Bintara, satu angkatan sama saya. Sekarang di Kapolres di Sulawesi. Itu saya itu. Satu lagi di Kapolres mana itu orang umum, 3 orang yang jadi akpol. Jauh ya Pak Wendy ya. Iya. Ternyata Bapak Kapolres kita itu adalah Ustadz. Kan mondok Hidup di kan tengah gitu. keluarga yang religius ya. Iya, religius. Biar nggak jauh dari Iya. rumah aja sih sebenarnya. Nah, harusnya kita panggilnya Pelajar. Pak Kapolres atau Pak Ustadz aja. Gitu ya. Pak Ustadz itu harus ngajarin. Berat gitu ngajarin ya. berat. Predikat Ustadz itu mungkin nanti Bang Wendy aja. Yang cocok. Iya, itu perjalanannya cukup luar biasa. Bahkan Bapak sendiri itu tidak tahu kalau
polisi itu apa, yang taunya polisi yang di jalan gitu, Iya. ngatur lalu lintas tadi ya Pak ya. atau Polisi lalu gimana? lintas itu. Lah kok bisa jadi sekarang jadi Kapolres Pak Bawendi. Itu perjalanan yang sungguh luar biasa dan juga menginspirasi bagi para penonton kita pada hari ini, pendengar kita juga yang mendengarkan dan menonton RRI Saya Penuh tentunya. Nah, pertama kali tadi berarti langsung ke Papua Pak? Iya. Ke Papua. Setelah itu mungkin perjalanan karir, mungkin Bang Wendy karirnya dari mana, dari ini kok nyampe nya ke sini gitu. Ya mungkin sebelum itu kita ini dulu Pak, ada yang terputus nih Pak. Jadi kan tahun 90-an itu adalah Sitarda ke Kerinci Pak. 90-an kan saya kurang tahu pasti 91 pas 93 Pak. Jadi cerita-cerita sempat beberapa orang itu cerita, kami kan cerita. Jadi waktu pendidikan katanya Pak, kalau kita mau ke rumah cewek perempuan kan, jadi ketok pintu ngeliatin pangkat dulu. Oh, Mungkin kami pengen tahu nih Pak, cerita Bapak bertemu dengan Ibu. oh ya apakah nih gitu kan? Gitu kan? Itu kayak gimana Pak? Jadi ya kalau ketemu ibu itu saya waktu taruna tingkat 2. Jadi kan memang ada bis kor itu, namanya kan bis kor itu ke Jawa Timur. Pas pulangnya itu pas mau berangkat balik ke resimen itu ketemulah sama ada cewek gitu kan. Akhirnya gimana caranya akhirnya saya dapat nomornya dari SMS kan, karena dulu kan nggak ada WA. Dulu belum ada kan. WA. Hanya kenalan. Akhirnya suatu saat pas waktu liburan baru saya main ke rumahnya istri itu, dia ketemu lah di situ. Jadi singkat cerita ya akhirnya berjalan sampai lulus. Setelah lulus baru langsung itu pun lulus pun kami ada beberapa orang di angkatan saya itu, karena memang dari jalur yang dari Bintara ini kan banyak, ada 58 orang dari kami ini. Itu ada 5 orang yang langsung mau nikah. Setelah lulus langsung mau nikah. Waktu itu langsung kami berlima itu melaksanakan sidang nikah di Akpol. Pas setelah Sitarda itu. Baru situ nikah. Setelah lulus penempatan pertama kan saya di Kalimantan Barat. Saya Kalimantan Barat itu bulan penempatan tanggal 2005 Januari saya berangkat, April saya balik melangsungkan pernikahan. Tanggal 21 April 2005 saya melangsungkan pernikahan. Jadi makanya anak saya sekarang itu besar. Dan itu ya Pak ya, bakal nyusul Bapak ya sih. Mohon doanya, saya Bukan itu. sekarang lagi berjuang untuk tes. Berarti bertemu Ibu enggak sama Enggak. mertua tadi enggak ngeliatin pangkat? Nah juga sebenarnya memang doktrin dari senior untuk suatu kebanggaan, Taruna Akpol itu suatu kebanggaan pasti ditanamkan. Itu tanam doktrin, tanam kebanggaan pasti ada. Ya, ada rasa kebanggaan tersendiri karena satu kecamatan Jabon itu yang Akpol baru saya. Tidak ada yang akabri lah, bukan yang ketahuinya akabri. Itu ya kebanggaan tersendiri. Banyak yang nanya ke orang tua pas pelantikan datang aja nggak tahu itu di mana tempatnya. Ya alhamdulillah waktu pas dari Papua itu kan saya nggak tahu langsung. Kalau nggak lulus Akpol, kemungkinan mungkin saya masih mendam di Papua sana itu. Makanya saya sampaikan waktu saya jadi Kapolres ini pun sampai sama apa yang kalian rasakan, saya sudah rasakan. PAM TPS saya juga pernah PAM TPS. Jadi waktu Bintara PAM TPS itu bukan tempat yang dekat. Saya dari kota Jayapura ke Polres Nabire. Dari Nabire itu naik pelabuhan pas waktu itu 99 ya, yang pemilihan presiden kan. 99 itu naik kapal ya, bawa mikul kotak suara itu sampai ke daerah Trans. Makanya naik kapal masuk ke muara itu rawan. Makanya saya sampaikan sama anggota, kalian yang saya rasakan, saya udah pernah rasakan.
apa yang telah Iya. kau rasakan. Iya, apa yang kau rasakan saya udah pernah Saya merasakan. sudah merasakan. Jadi bukan ujuk-ujuk saya berdiri di sini langsung jadi seorang pimpinan, enggak. Saya udah dari bawah udah saya rasakan. Enggak mulai dari sekarang, mulai dari petani, mulai dari orang pedagang, saya udah rasakan. Bantu menanam padi pernah saya merasakan. Jadi apa yang sudah orang sawah saya rasakan. Karena hidup dari keluarga yang Iya. itu Pak ya. Yang Ya, sederhana masih. Sederhana lah. Kalau dibilang enggak apa enggak, menengah ke bawah lah, bukan menengah ke atas. Ya alhamdulillah. Tapi sedih saya itu kenapa saya saat jadi bapak saya udah tiada. Itu yang saya sedihnya. Kalau ingat itu tuh sedih. Berarti jadi maksudnya jadi Kapolres nih Pak ya. Ya, iya belum bisa menyenangkan bapak kan. Itu sebenarnya. Yang ditanyakan sama Desi tadi silakan. Iya. Terkait Nah dengan ini jenjang karir Pak, akhirnya nyampe di puncak Andalas ini tentunya. Jadi penempatan saya pertama dulu di Kalbar. Kalbar itu memang banyak jabatan yang saya sampaikan. Mulai dari Kanit Patroli, maksudnya Kanit Patroli, kemudian KSPK, Kanit Reskrim, Wakapolsek, Kapolsek, kemudian Kanit di Reskrim, di waktu itu Kanit di Sabak di narkoba dulu masih belum, baru mau dibentuk. Yang narkoba di narkoba itu waktu jadi Kanit saya pernah nangkep orang itu pak cuman mengejar yang bawa itu pakai motor kecamatan saya sendiri pakai senternya korek itu atau tak tendang dung jatuh akhirnya dibuang dia kan. Nah, itu akhirnya ketangkep. Mulai kemudian Kanit di Reskrim, kemudian Kapolsek Kendawangan, di Polres Ketapang itu setahun 8 bulan. Habis itu saya PTIK. Setelah PTIK tahun 2009 sampai 2011. 2011 saya penempatan di Banten. Nah, di Banten ini itu agak lama 9 tahun dari sana. Mulai 2011 sampai 2020 kemarin baru saya SPIP. Kalau di Banten, kalau jabatan mulai dari Kapolsek, Kasat, Kabak, habis itu banyak kan saya di SDM. Di SDM itu mulai dari penerimaan bintara, bintara anggota Polri lah, anggota Polri itu saya berkecimpung di situ. Mulai dari kemudian dari pernah jadi Kasubag Muja, Kasubag Pangkat. Jadi kalau di SDM saya udah tahu semua. Yang kemudian Sespim itu pun nggak ujuk-ujuk langsung bisa. Memang namanya sekolah saat ini kan sangat transparan sekali polisi. Seleksi Dikbang pendidikan pengembangan ini memang saat harus disiapkan jauh-jauh hari. Saya mempersiapkan untuk daftar Sespim itu setahun sebelumnya, mulai dari latihan jasmani, belajar mulai dari bahasa Inggris, kemudian bahasa psikologi, belajar terus. Pertama daftar 2019, saya ranking 1 sebenarnya. Ranking 1. Kita kirim ke Mabes, tes lagi, kalah, gugur. Karena tes psikologi waktu itu gugur. Kemudian 2020 saya siapkan lagi, ranking 1 lagi berangkat. Akhirnya turun jadi ranking 2. Diambil 6 orang. Akhirnya alhamdulillah sekolah Sespim selesai. Nah, setelah Sespim saya penempatan di Jambi. Di Jambi saya jabat jadi Kasubdit Waster. Pengawasan tertentu di Pamofit. Itu pun baru 2 minggu. 2 minggu saya langsung dikasih amanah jadi Korsprimim Pak Rahmat Wibowo. Kurang lebih setahun. Habis itu saya masuk ke Kasubdit Paminal. Kasubdit Paminal kurang lebih juga setahun, baru pindah ke Kasubdit Harda, Kasubdit 2 di Kirim Nah, sampai kemarin 2023 Desember tanggal 28 dapat TR dari Mabes, saya jadi Kapolres Kerinci sampai sekarang.
Berarti ini jadi Kapolres pertama kali gitu ya Pak ya? pertama kali. Nah, jadi Kapolres langsung ke wilayah hukum Polres Kerinci, di Kerinci baik itu Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci dihadapkan dengan baru pertama datang gitu kan, banjir nih, wah ada pilkada nih serentak Langsung sama kerja itu, ya. aja nih masalahnya, langsung ada dihadapkan dengan hal itu, gimana perasaannya? Oh dengar-dengar mungkin gini Pak, ini dengar nama Kerinci lah terlebih dahulu, terus juga datang ke sini dihadapkan dengan banjir, terus juga pilkada serentak kemarin ada dari kepala dari anggota DPR dan juga presiden. Nah, bagaimana tuh kesan-kesan yang bisa diceritakan itu, Pak? Jadi kalau sebenarnya kalau Kerinci ini kan bukan hal yang asing bagi saya. Karena waktu course briefing kemarin saya ulang kali ke sini. Nginep di mana itu? Sarga itu ada 2 kalian di sana sama Pak Rahmat waktu itu. Karena beliau kan beliau sangat perhatian terhadap Kerinci karena Kerinci adalah salah satu daerah yang konfliknya tertinggi di jajaran Polda Jatim. Nah, makanya beliau sangat instan sekali. Makanya kemarin waktu mungkin pertama saya dimasukin ke sini bukan hal yang asing sebenarnya. Kalau Kerinci sudah tahu, walaupun cuman sekelumit aja. Jadi waktu pas jadi jabat Kasubdit Waster, jadi Kasubdit Paminal, itu pun pernah juga ke sini. Jabat Waster jadi supervisi. Jadi terhadap masalah waktu penempatan korban banjir, ini merupakan tantangan bagi saya. Misalnya kemana ya? Kita bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan baik untuk meringankan beban mereka di tengah-tengah bencana melanda. Kita juga dihadapkan oleh pemilu mulai dari presiden, karena kalau kita lihat track record Kerinci pernah terjadi kejadian pembakaran kotak suara di kota Padang kan? Itu yang jadi perhatian saya. Jadi saat pelaksanaan pemilu ini memang tantangan. Gimana saya bisa menciptakan situasi pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, aman dan lancar. Ya, alhamdulillah dengan kita silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat, kita datangi, kita minta bantu mereka untuk menjaga situasi Kamtibmas, menciptakan pemilu dengan damai. Ya alhamdulillah kemarin kita lihat sendiri semua berjalan, dan Kota Sungai Penuh yang awalnya jadi mungkin pernah terjadi kejadian pembakaran saat pemilu tahun 2019, kita bisa meredam dan jadi KPU yang tercepat di jajaran provinsi ini. Dan tidak ada kendala apa-apa saat pelaksanaan pemilu kemarin. Yaitu cuma berkat dukungan seluruh masyarakat, seluruh anggota Polri, TNI untuk membantu menciptakan situasi yang saat ini kita rasakan bersama. Ya, dan alhamdulillah pemilu berjalan dengan lancar dan aman ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi mungkin kita akan dihadapkan dengan pilkada lagi nih Pak. Ya. Tentunya tensi politiknya berbeda nih Pak. Ya. Karena yang tadi kan banyak nih calon-calonnya. Dan untuk pilkada nih ini sudah antar desa, antar kecamatan begitu Pak ya. Ya. Tensi politiknya. Mungkin dari Polres sendiri untuk pemetaannya seperti apa tuh Pak? Kita sebenarnya sudah paham dengan terkait pemilu kemarin, apalagi dengan sekarang pilkada tahun 2024 ini antara kota dan kabupaten pun sama-sama melaksanakan, dan mungkin seluruh juga Polda Jambi pun melaksanakan, seluruh jajaran kabupaten juga melaksanakan. Kita juga paham mana-mana daerah yang saya perhatikan ini seluruhnya sebenarnya. Saya juga akan langkah yang saya lakukan mungkin nanti saya akan mendatangi para tokoh-tokoh semua, seluruh lapisan harus saya datangi untuk mengajak bersama-sama. Kalau mungkin nanti saat pelaksanaan mungkin mulai dari tahapan saat ditetapkan bahwa ini calon-calonnya, pasti akan datangin semuanya untuk mengajak dan mempersiapkan kebutuhan material maupun personil yang akan kita
kita plot saat pengamatan nanti, ini juga harus kita siapkan dengan baik. Saya siap beserta jajaran untuk mengamankan pelaksanaan pilkada. Nah, saya juga meminta dukungan seluruh lapisan sebenarnya, karena nggak akan bisa berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan tidak membantu pelaksanaan pengamanan, menciptakan situasi yang harmonis. Pilihan boleh beda, ya kan? Pilihan kita mendukung ini boleh, tapi jangan sampai membuat cedera dan membuat ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Itu Bang Wendy. Jadi personel dari Polres Kerinci pun sudah siap ya untuk Kami siap. untuk pemilu kada kita. Memang situasinya sebelumnya Ya. karena kita melihat dari yang sebelumnya. Kaca Semoga di sebelumnya. tahun ini pelaksanaannya pada November nanti ya Pak ya. Itu insya Allah dilaksanakan November nanti itu tidak terjadi apa-apa, malah berkaca dari pileg kemarin tentunya. Nah Bang Wendy, kita juga ingin ngobrol lagi dengan Bapak tentunya karena keterbatasan waktu kita juga pada hari ini Pak. Sebenarnya seru ya kalau cerita dari Bapak tadi dari anak petani, jualan ikan, ini gitu kan, sebagainya akhirnya menjadi Kapolres. Wah, ini menginspirasi dari generasi muda kita dan juga masyarakat kita tentunya. Terakhir Pak, ada yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan seluruhnya yang menonton acara Ngota. Bapak tahu Ngota nggak? Apa itu? Ngota itu bahasa Kerinci. Apa? Ayo. Ada Ngobrol, Pak. ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngota-ngota santai gitu Pak. Ngobrol itu ngotak. Kalau kayu ngerti kan Pak? Ayo ya. Kayu udah ngerti. Ada bahasa Kerinci mungkin yang sudah Bapak pelajari? Lagu Belum. Kerinci sudah dihafal? Lagu Kerinci sudah dihafal Pak? Belum apa. Belum hafal juga. Iya. Ya ngota itu adalah ngobrol-ngobrol santai. Jadi biasanya ngobrol di warung kopi. Bukan kepanjangan itu, enggak? Bukan. Masih kata. Bukan. Memang Itu ngota. satu kata ngota. Kata dari Kerinci ya. Bang? Iya, kata dari Itu Kerinci. dari daerah mana itu? Daerah semuanya hampir, cuman dialeknya aja Dialeknya. berbeda. Ada yang nguta, ada yang ngota, ada yang ngute ya, apa macam-macam gitu. Karena kan di sini nih banyak nih. Lain desa, Iya, lain benar. Lain dialeknya. Iya, lain aja. dialek, lain ya bahasanya. Penyebutannya. Pesan-pesan. Dari pesan saya kepada seluruh pemirsa, yang pertama, kalau kita pengen jadi apapun, kita harus niat, banyak-banyak berdoa, semangat dalam menggapai cita-cita. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini yang bisa kita capai. Bukan saya menyombongkan diri, ya itulah tadi gimana perjalanan hidup saya mulai dari awal sampai sekarang saya berdiri di Polres Kerinci sebagai seorang Kapolres berkat usaha, berkat doa, berkat juga banyaklah yang harus kita siapkan. Jadi jangan sampai mempunyai pemikiran semua harus menggunakan ini itu enggak. Yang penting kita usaha banyak-banyak siapkan segala sesuatunya dengan baik, kita akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua terkait masalah pilkada, saya mungkin mengajak seluruh lapisan masyarakat, mari sama-sama kita ciptakan pilkada dengan damai, dengan ceria, dengan mungkin karena namanya pesta demokrasi, kita laksanakan dengan senang gembira untuk mencari pimpinan yang terbaik bagi kabupaten maupun kota Sungai Penuh nantinya, biar bisa membawa kota dan kabupaten Sungai Penuh menjadi daerah yang tujuan wisata, menjadi daerah yang berkembang dan menjadi masyarakat nantinya membawa masyarakat yang makmur dan sejahtera. Terima kasih. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya, mohon bantuan seluruh lapisan. Iya, ini luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini para pemirsa dan pendengar RRI di program Ngota Siang pada hari ini ya. Jangan lupa untuk Anda ditonton dan juga ditekan like-nya, di subscribe juga ya, sebrek ya Pak, di sebrek juga tentunya untuk program RRI Sungai Penuh di Ngota Siang dan program yang lainnya. Saya Desi Hermila dan rekan saya Wendy Decipta dan juga narasumber kita ada Bapak Kapolres Kerinci itu Bapak
Mujib. Ya, Bapak Ustaz, Muhammad bukan. Mujib, bukan Muhammad Ustaz. Mujib. Muhammad Mujib pada hari ini mohon pamit undur diri, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Ngota Siang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.